Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Julia Amalia Simangunsong. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar Al-Quran sebagai obat bagi kesehatan jiwa. Namun sebelum itu, kita harus tahu apakah kesehatan jiwa itu? Kesehatan jiwa menurut Al-Quran dan hadis ialah mengandung arti kecenderungan jiwa kepada kebaikan yang mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah SWT dan kecintaan kepada akhirat. Semua itu menyebabkan tertanamnya sifat rendah hati dan jauh dari kesombongan, sehingga dengan begitu akan diraihlah ketenangan jiwa yang akan berbuah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan pengertian kesehatan jiwa menurut ilmu kedokteran ialah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang, dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain. Menurut WHO, ciri-ciri jiwa yang sehat ialah 1. Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif meskipun kenyataan itu pahit baginya. 2. Memperoleh kepuasan dari hasil jerih payahnya. 3. Mempunyai rasa kasih sayang yang besar. 4. Menerima kekecewaan dan dijadikan pelajaran untuk kedepannya. 5. Secara relatif bebas dari rasa tegang dan cemas. 6. Merasa lebih puas memberi daripada menerima. Dan 7. Senang tolong menolong dan saling memuaskan. Dan untuk ciri-ciri jiwa yang tidak sehat antara lain 1. Perasaan tidak nyaman. 2. Perasaan tidak aman. 3. Kurang memiliki rasa percaya diri. 4. Kurang memahami diri sendiri. 5. Kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial. 6. Ketidakmatangan emosional. Dan 7. Kepribadian yang terganggu. Kemudian, hal yang menyebabkan terganggunya kesehatan jiwa ialah 1. Dikarenakan stres. 2. Dikarenakan depresi. 3. Dikarenakan gangguan bipolar atau perubahan suasana hati yang ekstrim. Dan 4. Dikarenakan gangguan obsesif kompulsif atau pemikiran berlebihan. Dan masih banyak lagi hal lain yang menjadi penyebab terganggunya kesehatan jiwa. Kemudian Al-Quran dan kesehatan memberikan solusi untuk mengobati jiwa yang terganggu tersebut. Antara lain solusinya ialah yang pertama, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Yang kedua, biasakan membuat kesibukan yang positif. Yang ketiga, sholat, zikir, dan qiyamul lail. Yang keempat, biasakan terbuka dan konsultasi serta terapi. Yang kelima, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keenam, jika ada masalah segera selesaikan. Dan yang terakhir yaitu bertawakallah kepada Allah SWT. Dan di dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Yang artinya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Quran Surah Fussilat ayat 44.
Dari beberapa ayat tadi, apabila kita perhatikan, kata syifa dalam ayat-ayat tersebut secara gramatikal ialah bersifat nakiro atau umum. Artinya, setiap bentuk obat masuk dalam kategori ayat-ayat tersebut, baik obat untuk jiwa, hati, maupun untuk jasmani. Kemudian, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang mukmin membaca, mendengarkan, menghafal, dan mengingat maknanya, serta mengamalkannya, ia akan memperoleh petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk orang-orang yang zalim, ia tidak akan dapat mengambil manfaat apapun karena hanya orang-orang yang percaya serta meyakini yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah obat untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan jiwa. Adakah hubungan agama dengan kesehatan jiwa dan seberapa pentingkah? Menurut Dr. Larsen dan kawan-kawan, dari berbagai penelitiannya, pendekatan keagamaan bagi kesehatan manusia yang serba kompleks ini dengan segala keterkaitannya sangatlah penting. Karena dari penelitian para dokter, orang yang tidak beragama lebih banyak jiwanya terganggu daripada orang-orang yang beragama dan menjalankan agamanya. Dan bahkan WHO tahun 1984 juga menyempurnakan batasan sehat dengan menambahkan satu elemen spiritual atau agama, sehingga yang dimaksud sehat itu tidak hanya sehat dalam arti fisik, psikologi, dan sosial, tetapi juga sehat dalam arti agama. Kemudian, Organisasi Ikatan Kedokteran Jiwa Sedunia dalam Kongres ke-9 tahun 1993 di Brazil telah membentuk komite khusus, yaitu psikiater dan religi. Begitu pula Ikatan Dokter Ahli Jiwa di Amerika tahun 1995 juga telah membentuk komite khusus, yaitu Komite Psikiater dan Religi. Semua itu adalah bukti bahwa hubungan kesehatan jiwa dengan agama itu sangatlah penting.